Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Puha Basyedara. Bersama kami kembali dalam Berita Aceh pagi ini dengan saya, Akbar Hazana. Beragam berita aktual, tajam dan terpercaya akan kami sajikan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi ini. Sejumlah imigran Rohingya yang tertahan selama 3 hari di pantai Muara 3 Pidi akhirnya dipindahkan. Relokasi 135 imigran Rohingya yang menempati penampungan Balai Mesraya Aceh hingga saat ini belum jelas. SMP Negeri 1 Syamsalira Bayu Aceh Utara menggerakkan program sekolah bebas sampah selama 3 tahun terakhir. Sejumlah imigran Rohingya yang menempati tenda darurat di pantai Muara 3, Kabupaten Pidi harus angkat kaki. Mereka diminta menjauh dari lokasi yang berbatasan dengan tambak udang warga lantaran dituding membuang kotoran sembarangan. Aksi seorang petani tambak udang di Desa Bate, Kecamatan Muara 3 membuat situasi di tempat penampungan imigran tegang. Pasalnya, petani tambak ini membongkar tenda penampungan 180 orang imigran dengan sebilah parang. Petani ini kesal lantaran para imigran dituding buang air ke tambak udang miliknya. Para imigran ini pun diminta segera pergi dari lokasi tersebut. Imigran dan warga tidak ada yang berani mencegah, apalagi terlibat perang mulut dengan pengungsi. Para imigran ini pun diminta pindah menjauh dari permukiman dan tambak udang warga. Kendati ada imigran yang harus dipapah, mereka terpaksa angkat kaki agar tidak terjadi keributan. Kapolsek Muara 3 Ibda Effendi mengatakan, kegaduhan yang terjadi antara pengungsi dengan petani tambak telah diselesaikan dan kondisinya sudah kondusif. Ya, sementara harus dipindahkan karena masyarakat ini yang khususnya yang punya lahan tambak merasa keberatan akibat Rohingya-nya itu kegiatannya yang kurang bersih dari segi BAB mereka di tempat yang tidak layak, makanya jadilah konflik. Keci atau Kepala Desa Bate, Zakaria mengatakan, warga dan aparatur kampung masih mengizinkan imigran Rohingya ini berada di daerahnya hingga sepekan ke depan. Ini dikarenakan ada tergangguan sedikit sama yang memiliki nama orang. Nah, jadi kita harus geserkan ke tempat yang lebih aman. Oke. Kenapa Pak? Gangguannya kenapa Pak? Gangguan mungkin orang-orang ini kan tidak tahu mau buang-buang hajat itu di mana. Mereka kan harus ke tempat orang lain, kan terganggu juga. Jadi untuk ke depan agar ini bisa orangnya aman, duduknya aman, kemudian maka kita geserkan ke samping ke sebelah barat. Kesepakatan tersebut berdasarkan hasil koordinasi dengan pemerintah Pidi dan lembaga penanganan pengungsi lantaran belum ada tempat penampungan yang layak. Namun selama di tenda darurat, para imigran tidak mendapatkan fasilitas sanitasi yang layak dan memadai, sehingga mereka terpaksa buang air di tempat terbuka termasuk tambak warga. Nasib para imigran Rohingya terus dipingpong dan mendapat penolakan di mana-mana. Setelah mendarat pada 10 Desember 2023, mereka belum mendapatkan tempat penampungan. Jumlah imigran Rohingya yang mendarat di Kabupaten Pidi sejak November hingga 10 Desember 2023 mencapai 700 orang. Sebagian sudah di penampungan, sebagian lagi masih berada di pantai. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Pidi. Nasib imigran Rohingya yang tertahan di lantai dasar Balai Mesraya Aceh BMA Banda Aceh masih belum jelas.
Satu persatu imigran mulai terserang penyakit. Bahkan seorang imigran perempuan sempat pingsan dan hanya diberi pertolongan seadanya karena tidak ada fasilitas kesehatan yang memadai. Anak-anak imigran juga mulai menderita gatal-gatal akibat minimnya fasilitas kesehatan. Kondisi ini menyebabkan para imigran Rohingya rentan terserang penyakit. Saat imigran membutuhkan bantuan, tidak ada petugas UNHCR yang mendampinginya. Mereka hanya dijaga relawan kemanusiaan bersama anggota Satgas terkait. Para imigran Rohingya ini berharap mendapatkan penghidupan yang layak usai keluar dari kampung halamannya. Mereka meninggalkan kamp pengungsian di Bangladesh karena tidak aman dan tidak bersekolah. And why you come to Indonesia? Why? Indonesia solution is better Indonesian than Bangladesh. Indonesian solution is better than Bangladesh. And how many people with you? 150. 150. And after in Indonesia, what are you going to do next? Sementara itu UNHCR telah berkoordinasi dengan Gubernur Aceh dan instansi terkait soal penanganan imigran Rohingya. Pelarian asal Myanmar ini rencananya akan ditempatkan terpusat agar mudah ditangani. Sebagaimana yang biasa sudah kita lakukan bahwa untuk semua proses pemindahan terutama penunjukan tempat itu menjadi kebijakan dari pemerintah. Jadi kita masih menunggu arahan dari pemerintah kemana akan ditunjuk untuk tempat penampungan bagi beberapa pengungsi yang masih belum mendapatkan tempat penampungan atau tempat sementara yang layak. Nah, dari kita mungkin akan lebih memprioritaskan dulu yang belum ada tempat penampungan seperti di Sabang, yang di Aceh Besar sekarang, kemudian ada di Pidi yang di 2 lokasi. Para imigran Rohingya ini merupakan pendatang ilegal yang mendarat di pantai Desa Lamreh, Aceh Besar Minggu pekan lalu. Mereka ditolak warga ditempatkan di Aceh Besar sehingga ditampung sementara di BMA Banda Aceh. Imigran Rohingya yang terdiri dari 35 anak-anak dan 100 imigran dewasa. Sementara jumlah imigran Rohingya di Aceh sudah mencapai 1.648 orang. Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh. Pemadaman listrik masih sering terjadi di Kabupaten Aceh Barat Daya. PLN mengklaim pemadaman listrik tak terencana umumnya disebabkan gangguan hewan dan pepohonan yang berdekatan dengan jaringan listrik. Untuk mengurangi pemadaman listrik, petugas memasang alat pronet guna mencegah hewan melintas pada jalur arus. Petugas juga harus memangkas dahan pohon yang berpotensi mengganggu arus listrik. PLN Unit Layanan Pelanggan ULP Blangpidi mengklaim pemadaman listrik 50% disebabkan gangguan hewan pengerat dan pepohonan. Petugas harus melakukan pemeliharaan di Desa Rambong, Kecamatan Suak Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya untuk meminimalisir pemadaman tidak terencana. Untuk pemadaman listrik di Abdia ada 2 sebenarnya Pak. Yang pertama itu pemadaman terencana. Itu ada pemeliharaan dari PLN sendiri. Yang kedua ada pemadaman tidak terencana. Itu gangguan-gangguan yang biasa terjadi dan didominasi kalau di Abdia ini ada hewan, ada pohon, dan juga ada bencana alam seperti petir. Tapi kalau untuk di Abdia sendiri lebih banyak ataupun dominan ke binatang. Pak, upaya yang kita lakukan Pak? Upaya yang kita lakukan untuk meminimalisir padam ataupun pengurangan padam yang tidak terencana ataupun gangguan itu ada pemasangan pronet. Pemasangan pronet itu kita pasang untuk menghalangi binatang tersebut naik ke jaringan SUTM kita. Pemadaman disebabkan burung dan tupai yang melintasi kabel listrik lebih dominan dibanding peristiwa alam seperti angin kencang atau petir. Untuk tahun 2023, pemadaman listrik tidak terencana hanya 10% akibat peristiwa alam. Warga diimbau tidak mendirikan bangunan atau memasang baliho berdekatan dengan jaringan listrik. Mimi Saputra melaporkan dari Aceh Barat Daya.
Banyaknya cagar budaya dan peninggalan Islam Nusantara di Aceh Utara tidak terawat mengakibatkan situs tersebut nyaris terbengkalai. Bahkan peninggalan sejarah terkesan tanpa sentuhan perawatan. Komplek Makam Sultan Malikus Saleh, salah satu komplek makam ulama Aceh yang butuh perhatian. Komplek makam ulama sekaligus Raja Islam Samudra Pasai yang terletak di Gampong Beringan, Kecamatan Samudra, Aceh Utara mulai dipoles. Sejumlah karyawan PDAM Tirta Monpase, Aceh Utara terpanggil mengadakan bakti sosial di Komplek Makam Sultan Malikus Saleh. Pembersihan komplek dan mempercantik tampilan pagar makam merupakan bagian dari bakti sosial perusahaan daerah itu. Bakti sosial diakhiri doa bersama bertepatan dengan haul Sultan Malikus Saleh. Makam Malikus Saleh merupakan lokasi cagar budaya nasional bahkan internasional sehingga perlu dilestarikan. Penanaman pohon juga mewarnai acara tersebut. Ya, kegiatan kita sebenarnya merupakan tindak lanjut dari perayaan HUT Perumda Tirta Pasai ke-41, di mana tindak lanjutnya itu kita melakukan aksi sosial. Salah satunya yang kita pilih yaitu melakukan aksi sosial di Makam Malikus Saleh yang ada di Kecamatan Samudra di Kabupaten Aceh Utara. Mengingat ini sebagai destinasi kawasan religi nasional, makanya kami mungkin merasa perlu andil untuk bisa berkontribusi di tempat ini. Makam Malikus Saleh merupakan situs purbakala yang cukup monumental di Asia Tenggara. Pendiri kerajaan Samudra Pasai yang bernama Merah Silu kemudian bergelar Malik As-Saleh atau lebih dikenal dengan Malikus Saleh. Ramadan melaporkan dari Aceh Utara.